pula DP1 yang menjelaskan tentang ekonomi bisnis. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos yang artinya rumah tangga, sedangkan nomos yang artinya peraturan atau aturan. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Bisnis, kegiatan di mana seseorang atau sekelompok orang membuat, menjual, menukar barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan ekonomi bisnis adalah bidang ekonomi yang mempelajari berbagai macam masalah yang berkaitan pasar, organisasi, sampai lingkungan yang wajib dihadapi bagi perusahaan. Masalah distribusi. Distribusi adalah aktivitas menyalurkan barang atau jasa hasil kegiatan produksi kepada konsumen. Distribusi bisa terjadi secara langsung maupun tidak, atau lewat perantara. Ini dia masalah ekonomi bisnis, yaitu ada masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Kelangkaan dan kebutuhan yang relatif dan tidak terbatas. Kelangkaan sumber alam. Sumber alam yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan manusia tidak semuanya dimiliki oleh negara-negara di dunia. Negara yang mengalami kelangkaan sumber daya alam yang berupa bahan mentah, yakni negara maju seperti Amerika, Jepang, dan negara maju lainnya. Contoh bahan mentah yang langka di negara maju tersebut seperti minyak, bumi, rempah-rempah, hasil hutan, dan hasil penangkapan dari laut. Kelangkaan tenaga kerja. 1. Kurang terdidik, tingkat pendidikan rendah. 2. Kurang terlatih. 3. Kurang pengalaman. 4. Kurang terampil. 5. Kurang memiliki jiwa wira swasta. Dan 6. Kurang kreatif. Sumber daya kewirausahaan adalah adanya sumber daya yang mampu melakukan pengombinasian antara sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan, yaitu sebagai berikut. Kebutuhan dan alat pemudah kebutuhan. Kebutuhan manusia. Pengertian kebutuhan ialah adanya keinginan terhadap barang atau jasa yang harus dipenuhi dan akan menimbulkan dampak negatif apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Contohnya adalah makan. Bagi orang yang sedang merasa lapar merupakan suatu kebutuhan. Nilai tukar. Nilai tukar ialah suatu barang memiliki kemampuan untuk ditukar dengan barang lain di mana dapat ditukar dengan uang atau berbagai jenis barang lainnya. Paradoks nilai. Paradoks nilai ialah barang yang sama memiliki pertentangan pernilaian. Contoh paradoks nilai adalah nilai guna yang sangat tinggi dimiliki oleh air, tetapi nilai tukar rendah. Selain itu, sebuah emas memiliki nilai tukar yang sangat tinggi walaupun mempunyai nilai guna yang rendah. Permintaan dan penawaran. Apa itu permintaan? Permintaan ialah adanya jumlah barang atau jasa tertentu yang diminta dibeli pada berbagai kemungkinan tingkat harga dalam waktu tertentu. Suatu permintaan akan tercipta jika seorang pembeli mempunyai keinginan untuk membeli barang dan jasa yang disertai kemampuan untuk membayar. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Adanya harga barang itu sendiri, adanya perubahan barang, adanya pendapat masyarakat, selera konsumen, ekspektasi, dan jumlah konsumen. Macam-macam permintaan berdasarkan daya beli. Jenis permintaan potensi, demand. Jenis permintaan efektif, demand. Permintaan yang tidak disertai kemampuan membeli. Contohnya, permintaan Doni terhadap telepon seluler merupakan permintaan potensial karena Doni belum bekerja sehingga tidak mempunyai pendapat. Permintaan yang disertai dengan kemampuan membelinya. Contohnya, permintaan Nita terhadap mie ayam merupakan permintaan efektif karena Nita dapat membeli mie ayam dengan uang jajan dari orang tuanya. Macam-macam permintaan berdasarkan jumlah konsumen. Jenis permintaan individu.
orang untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah permintaan dari Sari, Ibu Mita, dan lain-lain. Jenis permintaan kolektif. Permintaan yang merupakan kumpulan permintaan seseorang individu. Contohnya ada permintaan ibu-ibu arisan terhadap daging ayam. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah harga dan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah permintaan naik. Dengan suatu syarat, syarat tersebut adalah ceteris paribus. Video saya tadi menjelaskan tentang ekonomi bisnis. Sekian, terima kasih.